Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Still with me, Memianti, guru bahasa Inggris online kamu. Di video sebelumnya saya sudah membahas salah satu jenis tenses, yaitu tenses present continuous tense. Untuk video hari ini saya akan membahas passive voice atau kalimat pasif, tapi yang dikhususkan untuk tenses present continuous tense. Kita akan membahas apa itu passive voice, lalu rumus kalimatnya passive voice untuk present continuous tense itu seperti apa, dan juga yang pasti contoh kalimat dan latihan soal. Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk kamu yang belum subscribe channel ini. Let's get started. Hari ini kita akan kembali membahas passive voice atau kalimat pasif. Kalau sebelumnya saya sudah membahas passive voice untuk simple present, hari ini kita akan belajar passive voice untuk tenses present continuous tense. Saya akan menjelaskan ulang lagi apa itu passive voice ya, supaya ingat. Apa itu passive voice? Passive voice atau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat pasif, adalah suatu kalimat di mana subjek dari kalimat tersebut dikenai aksi. Contoh yang gampang sih dalam bahasa Indonesia kalimatnya seperti ini. Tempe digoreng oleh ibu. Bisa kita lihat subjek di sana itu adalah kata tempe, dan tempe tersebut dikenai aksi yaitu digoreng. Setelah kalian ingat apa itu passive voice atau definisi dari passive voice, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu rumus dari passive voice untuk present continuous tense. Rumusnya adalah sebagai berikut. Saya akan mulai dengan kalimat positif ya. Subject plus is mr atau to be plus being plus verb 3 plus object. Contoh kalimatnya adalah some vegetables are being cooked by mother. Di situ saya menggunakan to be are. Ingat tadi kan ada 3 ya pilihannya, is, am, dan are. Kita gunakan are karena subjeknya adalah some vegetables, beberapa sayuran. Berarti dia plural atau jamak. Untuk benda yang plural atau jamak kita gunakan are. Kita akan masuk ke rumus kedua, yaitu rumus untuk kalimat negatifnya. Rumusnya adalah subject plus is mr plus not plus being plus verb 3 plus object. Contoh kalimatnya adalah some vegetables are not being cooked by mother, yang artinya beberapa sayuran tidak sedang dimasak oleh ibu. Kita masuk ke rumus kalimat yang ketiga adalah untuk rumus kalimat tanya. Is mr plus subject plus being plus verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga plus object, jangan lupa tanda tanya. Contoh kalimatnya seperti ini. Are some vegetables are being cooked by mother? Apakah beberapa sayuran itu sedang dimasak oleh ibu? Setelah kita membahas definisi dari passive voice, setelah kalian tahu bagaimana rumus kalimat dan contoh kalimatnya, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana sih caranya merubah dari kalimat aktif ke kalimat passive voice atau kalimat pasif. Kalau dalam bahasa Indonesia kan gampang ya, kalian sudah paham. Aktifnya adalah ibu menggoreng tempe. Merubahnya menjadi pasif adalah tempe digoreng oleh ibu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada sedikit yang berbeda ya dalam merubah dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Contoh kalimat aktif pertama adalah my sister is watching a movie. Bagaimana merubah kalimat ini menjadi kalimat pasif? Kita harus tahu dulu subjeknya apa dan objeknya apa ya. Di kalimat ini subjeknya adalah my sister dan objeknya adalah a movie. Lalu yang kita lakukan adalah merubah posisi subjek dengan objek. Jadi kalimatnya seperti ini. A movie, lalu masukkan rumusnya ya, is being watched by my sister. Kalimat
aktif kedua adalah I am eating a piece of cake. Kita ganti posisi ya antara I dan piece of cake. A piece of cake is being eaten by me. Nah, mungkin sampai sini kalian ada yang bingung ya, loh kan subjeknya I, objeknya piece of cake. Piece of cake benar, udah di depan. Kok yang belakang bukan I tapi pakai me? Ada yang sadar nggak ini? Jadi ketika subjek I, you, they, we, she, he, it berubah posisi dari subjek menjadi objek, maka dia akan mengalami perubahan. Perubahannya apa saja? Saya sudah menyiapkan gambarnya. Bisa kalian lihat di tabel ini. Jadi ketika I, you, they, we, she, he, it berubah dari subjek menjadi objek, maka dia akan mengalami perubahan ya. I menjadi me, you tetap you, they menjadi them, we menjadi us, dan seterusnya. Bisa kalian lihat di tabel tersebut. Kalimat aktif ketiga yang perlu kita rubah ke pasif adalah he is playing some games. Kita tuker ya antara some games dan he-nya. Some games, masukkan rumusnya, are being played by him. Him-nya dapat dari mana? Tadi ya bisa dilihat di tabel sebelumnya. He kan subjek, ketika berubah menjadi objek kita rubah menjadi him. Seperti itu caranya. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir kita, yaitu latihan soal. Sama seperti di topik sebelumnya, saya meminta kalian untuk merubah kalimat yang akan saya berikan setelah ini dari kalimat aktif ke kalimat pasif ya, atau passive voice. Soal pertama, Karina is buying some clothes. Silakan kalian rubah bagaimana kalimat aktif ini kalau dirubah menjadi kalimat passive voice. Soal kedua, we are cleaning the classroom. Soal ketiga, Sam is returning some books. Silakan dicoba untuk menjawab ya. Akhirnya selesai sudah pembahasan materi kita hari ini terkait passive voice untuk present continuous tense. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.